Terima kasih tim WL semua dan diberkati kita semua. Pagi hari ini temanya adalah memegang janji Tuhan. Mungkin multimedia boleh membantu saya untuk, saya nggak ada PowerPoint ya, cuma ayat-ayat saja. Kita baca sama-sama ya, di Yesaya 55 ayat 11. 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Amin. Di sini Yesaya sudah mengingatkan setiap kita bahwa kita harus memegang teguh janji Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa bertahan sampai akhir. Ya. Jadi tema besar dari gereja kita ini sebetulnya secara global bertahan sampai akhir. Ya. Gimana kita bisa bertahan sampai akhir? Ya, satu-satunya kita harus memegang teguh janji Tuhan. Amin. Ya. Saya ada quote sedikit. Saya ikut-ikutan Pak Yohanes. Karena gembala saya juga saya harus ikutin. Quote-nya begini. Jangan biarkan keadaan membuat kita menjadi lemah. Boleh diulangi? Jangan biarkan amin. Peganglah teguh janji Tuhan. Peganglah teguh janji Tuhan. Milikilah keyakinan. Yang penuh akan kuasa Tuhan. Dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saya bacanya terlalu panjang, pasti pada bingung dan gak apa. Saya sendiri juga bingung. Ya, jadi kita fokusnya ini adalah memegang janji Tuhan supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Ya. Buka di Roma 4 ayat 18 sampai 19. Kita mau belajar sedikit dari hambanya yang luar biasa. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa dari bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Di sini ada yang umurnya 100? Kayaknya enggak ada. Tapi kalau mau umur 100 mau nggak? Mau, asal nggak sakit-sakitan ya. Nah, maka dari itu kita perlu memegang janji Tuhan. Ya. Ini kita dikasih contoh. Kita mau belajar dari Abraham, bagaimana Abraham dapat memegang teguh janji Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Yang pertama di Roma 4 ayat 20, boleh bantu? Ya. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun apa? Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti 19. Lanjut. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah. Nah, ini tadi yang tadi ya.
Ini yang tadi, udah nggak apa-apa, kita ulang lagi. Ayat 20-nya kali ya. Ya. Tetapi apa? Ya tidak apa? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah apa? Imannya dan ia memuliakan Tuhan. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kita mau belajar sedikit dari hambanya Abraham yang begitu luar biasa. Yang pertama, kita perlu memegang teguh janji Tuhan, yaitu Abraham tidak bimbang. Ya. Sama sekali dia tidak bimbang. Jadi dia menunggu janji Tuhan, ya. Tapi Abraham nggak bimbang, walaupun janji Tuhan nggak digenapi saat itu. Tapi kebanyakan kita ya, saat kita, oh Tuhan janji begini, rupanya belum digenapi. Ya, akhirnya kita mundur, kita jadi lemah. Ya, itu banyak dari kita. Tapi Abraham mengajarkan kita malah nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu, ya, terhadap janji Tuhan. Ya. Kemudian di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6, boleh bantu? Ya. Lalu Tuhan membawa apa? Abraham, belum Abraham, masih Abraham, keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang sudah pernah lihat bintang-bintang laut, bintang-bintang di langit, siapa di sini? Waduh, hebat ya. Saya di Jakarta nggak pernah lihat. Susah karena apa? Polusi udara. Benar nggak bisa lihat betul-betul. Tapi saya puji Tuhan pernah jadi volunteer di Timur Timur, di Dili, tepatnya di Fatu Makan. Waktu itu saya ikut teman saya masalin komputer, masalin apa namanya, alat-alat tulis lah. Saya diajak ke sana, yuk ikut yuk, bantu saya. Ngapain? Itu di Timur itu butuh banget untuk guru-gurunya itu dididik supaya bisa belajar listrik lah, belajar AC lah, belajar lemari es lah. Memang dasar dari saya itu memang orang teknik, jadi memang saya itu tukang AC, ya, tukang kulkas. Tapi kalau ada yang kulkas rusak di sini, kayaknya jangan panggil saya, jauh. Nanti ongkosnya jadi mahal. Ya, di sini ada Pak Indra ya, dekat-dekat sini banyak. Ya. Nah, saya waktu itu pernah diajak sama orang yang di Timur itu jalan-jalan naik ke gunung, sebuah bukit. Waduh, luar biasa melihat bintang-bintang di langit, jelas banget. Itu Timur, tapi di Jakarta kan nggak pernah bisa lihat betul-betul. Nah, saat di Timur itu karena saya jadi volunteer, saya ngajar anak-anak, itu adalah guru-guru STM, guru-guru STM di sana. Saudara tahu Timur waktu itu habis merdeka, habis lepas ya, zaman Habibie, habis lepas dari Indonesia. Ya, begitu mereka punya harga diri lah, anggap wah aku udah bisa lepas dari Indonesia. Kedatangan orang Indonesia, lu ngapain kesini gitu? Pikir saya begitulah cara berpikir saya. Akhirnya saya ngajar di situ.
saya ajarin beberapa guru-guru STM. Kalau saya betulin lemari es, betulin AC, betulin apa, yang kebetulan saya taruhnya di bawah. Ya. Minim-minim kalau orang diajarin harus jongkok kan. Ya, ini loh gini. Ini namanya kompresor, ini namanya kipas, namanya fan, ini. Tapi ekspektasi saya jadi bingung, jadi terus akhirnya berubah. Mereka waktu diajar, bukannya ikut jongkok, ikut tanya sana, tanya sini. Dia berdiri dari jauh sambil begini. Astaga, ini kapan saya bisa mengajar mereka? Ya Tuhan, saya bilang, ya udah, saya baru tahu kan. Udah saya ngerti model orang-orangnya seperti itu. Satu saat saya diskusi sama bruder yang ada di sana. Kebetulan STM-nya kan STM Katolik. Diskusi, memang orang-orang sini masih belum waktu. Perlu beberapa generasi lagi baru mereka bisa rendah hati. Oh, gitu ya. Akhirnya saya sadar. Saya yang harus merendahkan hati pada mereka, ya. Bukan saya terus akhirnya nggak mau saya mau pulang aja, ngapain jauh-jauh ke sini, cuman ngajarin mereka tapi mereka nggak mau terima. Akhirnya bruder ada ngobrol sama saya, Pak, Bapak mau nggak? Ini ada orang, dia lulusan Jogja. Orang Timur asli, tapi dia lulus Jogja. Oh ya, boleh saya bilang. Akhirnya saya ngobrol sama orang yang dari Jogja ini yang pernah lulus dari Jogja. Enak, nyambung banget. Dan akhirnya saya baru bisa impartasi ke ilmu saya ya, ini catatan ilmu saya, walaupun cuma ilmu teknik. Ilmu saya orang Jogja ini, dia bisa diajari, bisa dengan rendah hati, nanya ini, nanya itu. Pak, ini kalau rusak kompresor harus gimana, cara melasnya gimana, ya. Dia mau belajar, karena apa? Punya kerendahan hati, itu penting banget, ya. Abraham juga punya kerendahan hati, ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa, aduh ini janji Tuhan kok nggak digenap-genapi sih. Tapi dia percaya, dengan kerendahan hatinya dia percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Ya. Nah, terus yang kedua, yang pertama tadi adalah Abraham tidak bimbang. Ya. Yang kedua, Abraham penuh keyakinan. Dalam Roma 4 ayat 21. Dengan apa? Penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham percaya banget, bahwa yakin banget, ya, bahwa itu semua pasti dilaksanakan. Janji Allah itu pasti terlaksana. Karena yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia. Ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi Abraham itu menyingkirkan semua kekuatan, ketakutan, kekhawatiran, ya, yang muncul dalam dirinya. Ini kadang-kadang secara manusia kita berpikir, ya, logika berpikir. Umur 100 tahun gimana sih punya anak? Sarah udah tertutup, akhirnya gimana sih punya anak? Ya. Tapi Abraham tetap percaya, bahwa yakin sekali. Ya. Secara manusia memang nggak masuk akal. Ya. Dan Abraham nggak meragukan sama sekali janji Tuhan. Sekalipun dia belum menerima atau tergenapilah saat itu, ya. Karena saya percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan.
dan nggak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ya, jadi itu penting banget. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan biarkan keadaan kita membuat kita menjadi lemah. Kita punya keadaan saat ini memang nggak gampang-gampang amat ya, sulit banget. Saya tadi beli solar, bingung saya sama Pak Pramono jalan ke sini. Ini solar tinggal berapa kilometer nih? Gak bakalan nyampe, gak bakalan khotbah ke sini. Cari solar sana sini nggak ada. Ada biosolar. Nah, mobil saya dimasukin biosolar, saya bingung. Kita bisa kotor semua, apa dia punya ini ya, mesin-mesin. Saya nggak berani biosolar. Akhirnya muter-muter terus sampai mana tadi? Duta Garden. Sampai jauh dekat rumahnya orang. Aduh, jauh banget. Akhirnya dapat di situ Pertamina Dek. Tahu harganya berapa? Lumayan mahal. Ya. Akhirnya ya saya beli ya setengah juta aja. 17 liter, setengah juta baru dapat 17 liter. Sedih banget. Di BP lebih mahal lagi. Udah 30.000. Akhirnya adalah beli yang Pertamina Tech aja, yang penting nggak ngadat mesinnya. Ya bersyukur akhirnya bisa sampai sini bro. Ya, nah itulah saya mengharapkan beli 500.000 besok bisa turun. Rupanya kayaknya nggak turun. Akan nanti mungkin bisa naik terus kalau perang terus ya. Perang terus. Ya. Tapi itulah kalau kita mau berharap pada manusia itu kita nggak bisa. Ya. Harapkan terus dari janji Tuhan bahwa kita betul-betul ingin janji Tuhan tergenapi. Ya. Kita belajar dari hambanya ini begitu luar biasa ya, dan kita nggak mungkin tanpa belajar dari Abraham. Saya rasa kita penuh dengan kekhawatiran. Ya. Saat-saat ini ekonomi nggak begitu bagus-bagus amat. Ya. Harga-harga semua naik. Saya punya anak, dia apa ya? Medical tahu deh. Karena pesanannya ada di bawah. Dia online itu kaldu. Bonbrok, kalau orang tahu apa kaldu ya, kaldu ayam lah, kaldu sapi lah, dia jual-jual lain. Ya. Nah, dia butuh apa? Plastik botol. Botol plastik sekarang harganya berapa? Naik 2 kali lipat. Aduh, ya gimana? Bisa harus beli. Jalanin aja, ya. Pasti Tuhan nanti cari punya jalan untuk memberkati kamu. Ya, akhirnya dia tetap jalanin bisnis walaupun begitu sulit. Harga modal yang tadinya sekian jadi membengkak. Akhirnya apa? Keuntungannya jadi tipis. Ya udah, kamu harus bertahan. Akhir gimana pun juga bertahan. Ya, nah, puji Tuhan dia terus mau melakukan hal itu. Akhirnya tambah bisnis lagi. Apa itu? Kunyit asam. Ya, kunyit asam. Nanti kalau kamu bisa nyoba itu bawah. Ya, ada berapa sih? Ya, jadi kunyit asam ini sebetulnya ide dari istri saya. Ya, tapi istri saya kan nggak punya kemampuan untuk membuat sesuatu itu, peralatan juga nggak punya. Akhirnya anak saya bikin. Dia beli bumbu-bumbunya, beli apanya semua, akhirnya diproduksi. Tetap pakai plastik. Nggak bisa menghindari. Beli botol juga kayaknya mahal juga ya. Akhirnya tetap aja pakai plastik. Ya udah. Sekarang bertambah lagi.
kaldu ayam, kunyit asam, ya. Nanti beberapa waktu lagi si anak saya juga mau franchise semacam apa? Bubuk-bubuk minuman kayak apa sih? Ya bubuk yang minuman kesehatan, ya. Cuman memang harganya untuk franchise itu cukup mahal, ya. Jadi kita bayar ke satu pabrik itu yang produksi pakai merek kita, ya, maklon ya istilahnya. Tapi itu cukup mahal. Saya bilang kalau belum waktunya, kamu jangan paksain. Ya. Nanti kalau sudah ada waktunya, Tuhan memberkati kamu, ya, kamu pasti bisa berhasil. Jangan paksa sekarang. Ya. Memang sih kalau dipikir-pikir untungnya lumayan. Soalnya kita nggak keluar modal, ya kan? Mesin dari mereka, bahan dari mereka, kita cuma pasarin jual tok. Ya, harusnya sih bagus. Ya, cuman belum waktunya. Nanti pelan-pelan. Ya. Nah, kita tadi udah belajar dari hambanya Abraham. Kita nggak boleh takut, nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu, tapi harus yakin dan janji Tuhan. Amin. Saya boleh undang sebentar saja, saya cuma firman ini nggak terlalu banyak, ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau pegang janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Pasti apa-apa semua akan terjadi. Ya. Saya undang pemusik, ya. Saya mau berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau belajar dari hamba-Mu Abraham yang walaupun usia tubuhnya sudah sangat tua dan secara logika tidak mungkin punya keturunan, tapi Abraham tidak bimbang, bahkan Abraham memegang teguh janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kita mau terus belajar seperti hamba-Mu Abraham yang malah punya keyakinan penuh akan kuasa Tuhan dan menyingkirkan segala kekhawatiran, segala ketakutan yang muncul pada dalam dirinya. Sebab Abraham tidak menjadi lemah dan tetap berharap pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami diberi iman percaya seperti hamba-Mu Abraham dan terus bertahan sampai akhir serta setia memegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami sudah terima dari kebenaran firman-Mu boleh menjadi bekal buat setiap kami. Untuk kami tidak boleh takut, tidak boleh bimbang. Apapun yang kita hadapi, kami terus mau bertahan sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang rindu dan siap menerima janji Allah, saya persilakan boleh berdiri. Kita katakan ku terima janji Allah. GBI Cinta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pratama Sutanto yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau menyapa apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Tidak ada ya. Oke, semua jemaat yang setia. Jemaat yang setia pasti mencari jiwa untuk berhati-hati. Amin. Ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat firman Tuhan ini adalah perkataan Daud ketika Daud dan bangsa Israel memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Nah, Daud sangat bersuka cita dan sangat bersyukur karena Daud dapat memberi persembahan kepada Tuhan dan dia menyadari itu semuanya daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan soal besar kecil jumlahnya, tapi Tuhan melihat setiap hati
yang bersuka cita, setiap hati yang penuh dengan ucapan syukur, memberi persembahan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sangat merasakan sukacita-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan memegang janji-Mu dengan tidak bimbang dan dengan penuh keyakinan seperti Abraham. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pratama Sutanto Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan, pelayanannya. Bapak berkati pengurapan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani-Mu, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya itu semua berasal daripada-Mu Bapa. Kami memberi persembahan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan petugas persembahan. Ya, persembahan dapat dilakukan juga dengan transfer atau QRIS seperti tertera di layar LCD. Ya. Ya, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa. Pada pukul 9 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Arif Susanto. Ya. Ibadah Erokid diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11. Ini untuk anak-anak usia 6 bulan sampai 12 tahun. Ibadah erotin juga diadakan setiap minggu pada pukul 11 untuk anak-anak 13 tahun sampai 18 tahun. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mempunyai anak atau cucu yang berumur dari 6 bulan sampai 18 tahun untuk mengikuti ibadah erokid dan erotin, agar anak-anak mengenal kasih Tuhan, mengenal kuasa Tuhan sedini mungkin, sehingga anak-anak boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, malam pujian dan penyembahan itu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei pada pukul 18.30 di tempat ini. Kami mengundang seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk mengikuti malam pujian dan penyembahan agar kita mempunyai roh yang kuat sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Amin. Dan kami menghimbau seluruh pelayan Tuhan untuk berpuasa di hari Selasa pada jam 9 malam. Ya, hari Selasa pada jam 9 malam, dan kita buka di hari Rabu pada pukul di atas jam 12 siang, ya, agar lawatan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam pujian penyembahan kita. Amin. Komsel dia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei pukul 10.30 di gereja. Kami mengundang seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat untuk mengikuti komsel di tempat ini. Nah, di dalam komsel ini kita tuh dapat diberkati ya oleh kesaksian, pengalaman hidup, dan kita dapat menanyakan kebenaran firman Tuhan yang kita kurang mengerti dengan Bapak Gembala. Kami mengundang untuk semuanya hadir agar kita bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Ya, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin dilayani, mungkin mau didoakan, mau konseling, atau mau penyerahan anak, mau baptisan dan lain sebagainya, dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan bagi seluruh jemaat cinta yang ingin melihat seluruh kegiatan aktivitas GBI Cinta, bisa juga menghubungi Instagram kita atau kanal YouTube di GBI Cinta Family. Ya. Baik, sekian pengumuman. Kita mau bersyukur, kita sehati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang sudah berakhir ini Tuhan.
Kami percaya Kau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau melingkupi hamba-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa berkati seluruh pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Seluruh pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu melimpah atas mereka, sehingga mereka mau menjadi pelayan-pelayan yang setia Tuhan. Tambahkan kapasitas mereka, agar mereka dapat memaksimalkan talenta mereka Tuhan, untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, segala jerih lelah mereka, kami percaya Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Mereka hidup dalam berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Bapak, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami meminta di dalam nama Yesus, kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, bahkan rahmat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, keluarga, kesehatan Tuhan, pekerjaan, pelayanan, pendidikan mereka. Kau memberkati. Kau berdaulat penuh atas hidup seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka yang dalam kelemahan, di dalam nama Yesus sudah mendapatkan kekuatan. Mereka yang sakit penyakit, di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam pergumulan dan permasalahan Tuhan, kami percaya Engkau membuka jalan keluar yang terbaik bagi hidup mereka. Beri mereka juga kasih karunia-Mu. Mereka boleh menjadi jemaat-jemaat-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah erokit dan erotit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak yang akan datang Tuhan. Persiapkan hati mereka menjadi tanah yang subur, sehingga pada saat firman ditabur Tuhan, mereka boleh mengerti isi hati-Mu. Mereka boleh mengenal kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Mereka boleh dekat kepadamu, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan. Kami juga berdoa untuk guru-guru dan pembina-pembina erokit dan erotin Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu, hikmat-Mu, kasih dan kuasa-Mu Tuhan turun atas mereka semua Tuhan, sehingga mereka dapat membawakan firman-Mu bisa dimengerti oleh anak-anak, dan mereka dapat mengimpartasikan kasih-Mu Tuhan, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh mengenal kasih-Mu, keajaiban-Mu dan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami, Rajak dan sekitarnya, Lafon dan sekitarnya, Sufata dan sekitarnya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas lingkungan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan kasih, belas kasihan-Mu Tuhan turun menjamah semua jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh datang memuji, menyembah-Mu. Mereka boleh dimenangkan dan diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Bapa, berkati seluruh pemimpin yang ada di bangsa ini. Berkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu melimpah atas hidup mereka Tuhan. Pengurapan-Mu juga turun atas seluruh pemimpin yang ada di bangsa kami, sehingga mereka semua boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan benar dan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami Tuhan. Lalu sebentar kami mau pulang Bapak, berkati perjalanan pulang kami, tibakan kami di rumah-Mu dengan selamat Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur, terima kasih. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan kami dan kami terima. Mujizat-Mu nyata dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena jauhkan kami Tuhan dari hati yang takut, khawatir, dan cemas. Beri kami iman yang kuat, teguh, dan setia, sehingga kami dapat
setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena mari seluruh jemaat yang menanti-nantikan janji Tuhan dengan iman penuh percaya angkat kedua tanganmu dan kita berseru di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Kami percaya, aku percaya Tuhan ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman, aku percaya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi ya, dengan lebih katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kaulah tempat kami menyadarkan setiap harapan kami, Tuhan. Kami percaya apa yang tidak kami dapat lakukan, Tuhan sanggup melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya penuh bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Biarlah hati kami boleh terus bertaut kepada Tuhan. Hati kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Hati kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya sebagai anak-anak-Mu kami dapat menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena mari seluruh jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu saat ini kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun memberkati kehidupanmu, memberkati usahamu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apapun kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan sukacita, bersyukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagi karena sebab hari ini, sebab hari